Puji Tuhan, kita bersyukur, kita mulaikan bedah buku Efesus kita malam hari ini. Dari bukunya Peter O'Brien, Puji Tuhan. Kita masuk ke Efesus 3, ayat 1 sampai 13. Efesus 3, ayat 1 sampai 13. Kita lihat di sini bahwa Paulus akan kembali menaikkan doa syafaatnya bagi jemaat Efesus. Ia sudah berdoa, bersyafaat bagi jemaat ini di pasal 1 ayat 15 sampai 23, dan ia akan kembali bersyafaat bagi jemaat ini, menuliskan doanya bagi jemaat ini pasal 3 mulai ayat 14. Namun sebelum masuk ke dalam doanya, di ayat 1 sampai 13, Paulus lebih dulu menjelaskan pelayanan uniknya, yaitu menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Itulah konten dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Ayat-ayat ini juga berhubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya di pasal 2, khususnya ayat 19 sampai 22 yang sudah kita bahas Selasa minggu lalu, tentang kesetaraan antara Yahudi dan non-Yahudi di dalam Kristus melalui pengorbanan Kristus yang merupakan rancangan Allah, keinginan hati Allah. Kesetaraan ini merupakan pesan unik dari Paulus yang adalah rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Pesan ini sekaligus juga merupakan misteri, karena di generasi sebelumnya masih disimpan dalam pemikiran Allah. Baru di zaman Kristus, misteri ini disingkapkan, rahasia ini disingkapkan. Kepada generasi sebelumnya tidak disingkapkan, karena itu disebut misteri atau rahasia. Kemudian Allah singkapkan di dalam Kristus melalui para rasul Kristus. Puji Tuhan. Karena itu pasal 2 ayat 11, 22 dan pasal 3 ayat 1 sampai 13 itu serupa, tetapi di ayat 1 sampai 13 yang akan kita mulai lihat di malam ini, kesetaraan Yahudi non-Yahudi dalam Kristus itu dihubungkan dengan Paulus, dengan pelayanan Paulus sebagai pemberita atau penyampai dari misteri tersebut, dari pesan kesetaraan tersebut. Puji Tuhan. Kita bisa melihat keterkaitan antara Paulus sebagai rasul dan doanya, konten dari doanya. Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa Yahudi itu terkait dengan doanya bagi jemaat Efesus yang mewakili kekristenan non-Yahudi. Puji Tuhan. Keterkaitan
antara rasul dan doa syafaat ini mengajari kita untuk menaikkan doa-doa kita, menaikkan pokok-pokok doa kita itu sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan keterbebanan di hati kita. Apa yang menjadi keterbebanan utama kita? Apa yang menjadi panggilan utama kita? Itu akan membangkitkan doa-doa yang bukan basa-basi semata. Saat kita bisa mengerti panggilan kita, mengerti beban yang Tuhan tempatkan di hati kita, maka doa kita bisa menyerupai setidaknya doa Paulus. Doa kita akan tepat sasaran. Doa kita sungguh dari hati yang penuh keterbebanan. Doa kita akan lebih lagi efektif, lebih lagi berdampak. Puji Tuhan. Kita tentu tidak mau doanya sekadar pengulangan, rutinitas, doa hanya karena sudah hafal, keluar dengan sembarang saja dari mulut kita, tentu kita nggak mau. Doa yang semacam itu menjadi pengalaman hidup kita, pengalaman kekristenan kita. Kita belajar di sini sama-sama keterkaitan pelayanan Rasul Paulus sebagai seorang rasul dan doa syafaatnya bagi jemaat Efesus itu mengajar kita, mengajak kita untuk memiliki pokok doa yang benar-benar sesuai dengan panggilan kita. Saya yang suka mengajar, rindu Tuhan pakai lebih lagi dalam mengajar, tentu doa saya yang penuh keterbebanan adalah rindu agar jemaat-jemaat yang saya layani itu bisa benar-benar mengerti pesan-pesan Alkitabiah, bisa benar-benar menyelami bagian-bagian yang tersembunyi dari Alkitab, bagian-bagian yang memang perlu digali dari Alkitab, yang perlu kerja keras, disiplin, sehingga kita bisa mendapati bagian-bagian terdalam dari Alkitab. Puji Tuhan. Itu tentu yang menjadi doa yang penuh keterbebanan yang saya bisa naikkan ke hadirat Tuhan. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari punya panggilan masing-masing, keterbebanan masing-masing, itulah yang menjadi pokok doa kita. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya bahwa bagian ini 1:13 Efesus 3 itu paralel dengan Kolose 1:24-28. Kolose 1:24-28. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu misteri atau rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, generasi ke generasi, tetapi yang sekarang dinyatakan, disingkapkan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, kepada orang-orang kudusnya, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya misteri itu
di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tentu kita yang belajar kitab Keluaran, kita ingat bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu itu menunjuk pada kehadiran Yahweh Allah Israel di kemah suci, di tabernakel. Bagi umat PL tersembunyi bahwa Kristus hadir, turun, bersemayam di antara bangsa-bangsa lain. Itu merupakan misteri yang disingkapkan. Puji Tuhan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita lihat di Kolose, Paulus tulis tentang penderitaannya sebagai seorang rasul. Itu yang pertama. Kemudian tentang anugerah yang ia terima dari Allah. Kemudian tentang penyingkapan atau pewahyuan misteri ilahi tadi, rahasia itu. Kemudian tentang isi dari rahasia tersebut dan tentang pemberitaan, penyampaian misteri tersebut kepada bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat sedikit perbedaan antara Efesus 3, 1-13 dan Kolose 1, 24, 28. Terkait penderitaannya, di Efesus, Paulus menuliskan tentang pemenjaraannya. Sedangkan di Kolose, Paulus tulis tentang menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Kita lihat baik di Efesus maupun di Kolose bicara tentang penderitaan karena pemberitaan rahasia, pemberitaan misteri. Kemudian tentang tujuan dari pelayanan Paulus memberitakan Injil. Sembari kita bandingkan Efesus 3, 13 dan Kolose 1, 24, 28 tentang tujuan pemberitaan Injil yang adalah pelayanan Paulus bagi bangsa-bangsa lain. Di Kolose, Paulus mengaitkan pemberitaan Injil, penyampaian rahasia itu dengan nasihat dan pengajaran yang intensif dalam rangka mendewasakan jemaat. Sedangkan di Efesus, Paulus lebih fokus pada pengertian jemaat terhadap misteri, terhadap rahasia tersebut. Puji Tuhan. Tadi bandingannya, pengajaran nasihat di Kolose dikaitkan dengan Injil, sedangkan di Efesus pengertian dikaitkan dengan Injil. Puji Tuhan. Konsekuensi logisnya adalah pembahasan tentang misteri rahasia tersebut di Kolose hanya singkat, di Efesus lebih panjang. Kita lihat ayat 1. Tadi sudah kita lewati pendahuluan ayat 1-13. Kita malam hari ini hanya melihat 4 ayat 1-4. Puji Tuhan. Mengawali ayat ini, Paulus menegaskan panggilannya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan tentu kita yakini, mayoritas teolog yakini bahwa
Paulus adalah rasul yang sangat bertanggung jawab sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus seorang rasul yang sangat bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Diwakili oleh sebutan par excellence di buku kita ini. Par excellence. Ketika seseorang disebut par excellence, itu berarti ia sangat luar biasa dan menonjol dibandingkan dengan yang lain dalam bidangnya. Sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, Paulus sangat luar biasa dan menonjol. Puji Tuhan. Tentu Paulus punya rekan-rekan sepelayanan, tetapi Paulus lah yang par excellence. Puji Tuhan. Keunggulan Paulus ini dipertegas dengan kerelaannya dipenjarakan demi Kristus. Ia rela dipenjarakan dengan pemahaman, dengan keyakinan bahwa ia bertanggung jawab untuk menyampaikan rahasia misteri ilahi tersebut, pesan Injil tersebut secara utuh dengan sepenuhnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Keutuhan berita Injil inilah yang membuat Paulus dipenjarakan. Sebenarnya mudah untuk Paulus terhindar dari pemenjaraan. Ia cukup dengan memodifikasi pesan yang ia terima dari Allah sendiri. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Jadi kita lihat di sini, kalau dengan mudahnya Paulus menambahkan sunat ke pesan Injil, maka ia, lewat ayat ini kita bisa mengerti Paulus bebas dari aniaya, lepas dari aniaya. Tetapi Paulus tahu, Paulus sadar, kalau ia tambahkan sunat ke dalam Injil, ia menjadi rasul yang gagal, pengkhianat dia terhadap kepercayaan yang Allah berikan secara luar biasa dalam hidupnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus memberitakan Injil keselamatan yang bebas dari hukum. Love free gospel. Sehingga Injil ini bisa diterima oleh baik Yahudi juga non-Yahudi. Puji Tuhan. Untuk semua orang, untuk semua kalangan. Puji Tuhan. Kalau disertai sunat, maka akan menjadi beban yang seharusnya nggak ditanggung oleh jemaat Allah. Jika untuk menjadi Kristen harus sunat, maka itu merupakan beban yang ditambahkan oleh Paulus. Dan itu menyangkali kesempurnaan karya Kalvari, menodai pesan Injil. Puji Tuhan. Terakhir dari ayat 1, Paulus katakan, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita ingat bahasan kita kemarin di hari Minggu, bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi itu hidup tanpa harapan, tanpa Allah di dunia. Jadi baik hidup di dunia ini, apalagi dunia yang akan datang, mereka tanpa
tanpa Allah. Nggak ada kemungkinan mereka untuk mendekat kepada Allah Maha Kudus. Paulus rela menderita, dipenjarakan. Paulus benar-benar bertanggung jawab karena ia terima pesan dari Allah, yaitu bahwa orang-orang non-Yahudi yang tidak mengenal Allah ini, jika mereka bisa mau oleh pertolongan Roh Kudus menerima Injil, maka mereka menjadi orang-orang yang intim dengan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Lewat klausa ini, Paulus ingin memperkuat, strengthen ikatan antara dirinya dengan jemaat Efesus. Puji Tuhan. Paulus ingin memperkuat ikatan antara mereka. Hidup Paulus dicurahkan bagi mereka. Pelayanannya selalu dilakukan all out untuk memberitakan keselamatan di dalam Kristus bagi mereka, jemaat Efesus. Logis jika ia rindu, jemaat Efesus juga mencintainya, menghormatinya. Jika jemaat Efesus menanggapi dengan benar pesan yang ia sampaikan, puji Tuhan. Kita masuk ke pendahuluan pasal 3 ayat 2 sampai 7. Berulang-ulang Paulus menyebut bahwa pelayanannya bagi bangsa non-Yahudi itu sebagai anugerah, hadiah, kepercayaan Allah baginya. Itu berulang-ulang, redundant. Sebuah pengulangan yang kalau nggak kita mengerti seperti pengulangan kosong, tetapi saat kita bisa pahami hati Paulus, kita yakin betapa bangga, betapa bersyukurnya, berterima kasihnya Paulus atas kepercayaan ini, bahwa ia menjadi, dapat kita katakan, orang yang pertama mengerti rahasia ini, mengerti rahasia kesetaraan antara Yahudi dan non-Yahudi di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Paulus begitu bangga sehingga dia ulang-ulang terus. Grace, gift. Itu dia ulang-ulang. Puji Tuhan. Di pasal 3 ayat 2 sampai 7 ini. Ayat 2 kita lihat Paulus bicara tentang tugas pelayanan. Atau dalam bahasa Inggris, stewardship. Sebuah kata yang tidak asing bagi kita. Kita sering dengar dengan istilah penata layanan atau pelayanan. Di terjemahan baru versi LAI disebut sebagai tugas pelayanan. Penata layanan yaitu bahwa kita melayani Allah dengan menata, memanage, mengelola secara maksimal semua yang ia percayakan pada kita. Memanage dengan maksimal tentu demi kepentingan si pemberi kepercayaan, si pemberi otoritas, Allah sendiri. Puji Tuhan. Konsep penata layanan itu dimulai sejak di Taman Eden. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, tambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bicara tentang menata layani, memanage, mengelola. Puji Tuhan, puji Tuhan. Manusia diberi otoritas untuk memanage bumi. Puji Tuhan. Tentu itu mencakup waktu kita bisa terapkan pada hidup kita, harta kita,
tenaga, kecerdasan kita, termasuk di dalamnya relasi keluarga kita, relasi atau hubungan persahabatan yang bisa kita nikmati. Itu semua dipercayakan kepada kita, itu milik Allah, berasal dari Allah. Dipercayakan kepada kita untuk kita manage. Itu menjadi alat bagi kita. Kita memperhamba alat-alat ini. Untuk kita teringat dengan kondisi di mana kita diperhamba oleh alat-alat ini. Kita menjadi tentu dalam hal ini pelayan-pelayan yang gagal saat Tuhan percayakan kita untuk kita kelola, justru uang contohnya menjadi berhala yang mengelola kita, yang menguasai hati dan pikiran kita. Kita diberikan keluarga, anak-anak menjadi berhala, menguasai benar-benar hati dan pikiran kita. Kita tentu dalam hal ini menjadi pelayan yang gagal. Kita bersyukur punya sahabat-sahabat. Kita bisa saling menghibur, menasehati, bermain bersama, ketawa bersama, sedih bersama. Tetapi tetap kita harus ingat, indahnya persahabatan itu perlu tunduk pada Kristus, dipergunakan untuk kepentingan Kristus. Saat persahabatan, contohnya, membuat kita nggak enak hati kepada sahabat sehingga dia kebenaran dimodifikasi, Injil diubah-ubah supaya kita bisa menjaga perasaan kepada sahabat, tentu itu sudah menjadikan kita sebagai pelayan yang gagal, steward yang gagal. Kita bertanggung jawab kepada Allah karena Ia yang memberi kepercayaan. Apapun yang kita miliki sekarang, seperti halnya Adam dan Hawa miliki seluruh bumi, khususnya Taman Eden, setiap hal yang kita miliki sekarang, potensi-potensi, kelebihan-kelebihan yang kita miliki sekarang, itu Allah percayakan untuk kita manage untuk kemuliaannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita perlu mengelola dengan bijak. Menjadi seorang ahli dalam hal ini berarti sungguh bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan beri. Satu talenta ya berarti jadi 2. 2 talenta jadi 4. 5 talenta jadi 10. Itu ahli, itu pelayan yang bertanggung jawab, pelayan yang baik dan setia yang siap untuk masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Kita perlu belajar kebenaran ini karena kita akan terus diperhadapkan di seumur hidup kita dengan penata layanan. Karena setiap kita masih punya nafas berarti ada sesuatu yang perlu kita manage. Kita punya waktu, berarti kita perlu manage waktu kita. Itu kan berlaku di seumur hidup kita. Karena itu perlu kita belajar supaya Kristus dapati kita sebagai hamba yang dapat diandalkan. Puji Tuhan. Menjadi ahli, hamba yang ahli, bukan hanya sekadar kita sekolah tinggi, bukan hanya sekadar tentang bakat yang terus dilatih, bukan hanya sekadar tentang kekayaan yang terus bertambah, tetapi mencakup banyak hal. Puji Tuhan.
Saya teringat dengan kasus kemarin di Raja Ampat tentang penambangan nikel dihubungkan dengan kejadian satu ini. Dipercayakan oleh Allah manusia untuk mengelola bumi. Kita bisa ambil contoh nikel, berarti bisa diambil dari bumi. Tetapi tentu di dalamnya manusia punya tanggung jawab kepada lingkungan. Itulah teologi ekologi. Manusia bertanggung jawab kepada warga di sekitar penambangan. Seorang profesor pertambangan tetapi nggak memikirkan hal-hal itu, dia bukan seorang ahli menurut standar Alkitab. Dia mungkin bisa mengeruk sebanyak mungkin timah dari laut, dari bumi, tetapi saat itu merugikan masyarakat setempat, merusak lingkungan secara luas. Ia sesungguhnya steward atau pelayan yang gagal. Saat ia dengan keserakahannya mementingkan hanya kelompok, hanya keluarganya, hanya golongannya, hanya partainya. Sedangkan masyarakat di sekitar nggak diberdayakan, nggak dibuat naik derajat hidupnya, hanya digaji sekadarnya. Sedangkan kelompoknya menjadi kaya secara brutal. Kaya banget. Untung banget. Inilah manusia di dalam keberdosaannya. Kita perlu terus belajar. Karena ini hanya menjadi kasus di Raja Ampat, hanya contoh dari begitu banyak kasus. Begitu serakahnya manusia. Itu juga bisa menjadi bahan refleksi kita. Apa potensi hidup kita yang ternyata kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga aja. Padahal Tuhan maksudkan potensi yang Tuhan tempatkan di hidup kita untuk memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Kita belajar lewat sesi malam hari ini secara singkat. Kita belajar tentang stewardship, penata layanan, sehingga kita bisa lebih lagi bijak memanfaatkan potensi-potensi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Tadi antara lain waktu, harta, tenaga, IQ kita, EQ kita. Ada orang-orang yang lebih bijak dalam menyatakan perasaan, dalam mengelola perasaan. Puji Tuhan. Itu semua hal-hal yang Tuhan beri. Mari kita belajar memaksimalkannya demi hormat kemuliaan Tuhan. Kembali ke buku kita, puji Tuhan. Tugas pelayanan yang dimaksud Paulus di sini itu merupakan kombinasi dari dua poin ini. Pertama, pelayanan Paulus sebagai seorang rasul. Kedua, pelayanan Allah kepada manusia bagi keselamatan manusia berdosa. Jadi kita dapati di sini. Kita belajar di sini. Allah ciptakan bumi, Ia ingin melayani bumi lewat manusia. Allah melihat manusia dalam keadaan berdosa. Ia ingin menyelamatkan manusia lewat rasul-rasulnya. Kiranya logika ini bisa kita mengerti, pola ini bisa kita mengerti. Sumber pelayanan adalah Allah. Sumber pelayanan adalah Allah. Kita dipercayakan untuk menjadi alat Allah, menjadi pembantu-pembantu Allah untuk melayani dunia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat ayat yang mewakili dua kombinasi dari dua poin ini. Puji Tuhan. Kolose 1
Aku menjadi pelayan gereja karena Allah memberikan tugas khusus unik kepadaku tadi ya, menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Tugas ini untuk membantumu, yaitu menyampaikan berita Allah kepadamu secara utuh. Kembali ke awal tadi. Kalau Paulus mau lepas dari aniaya, Paulus mau lepas dari pemenjaraan, cukup dengan mengubah Injil atau memotong Injil. Tapi Paulus tahu ia harus menyampaikan berita secara utuh. Baru itulah pelayan yang sejati, pelayan yang sungguh bertanggung jawab, pelayan yang sungguh dapat Allah andalkan. Puji Tuhan. Didasari oleh ayat ini, berarti kita dapat membagi pelayan Injil itu menjadi 3 kelompok. Pertama, pelayan palsu, yaitu mereka yang mengangkat diri sendiri menjadi pelayan Injil. Mengaku melayani Kristus tetapi memberitakan Injil yang lain. Tentu contohnya sudah sering kita singgung adalah para Judaizer yang menambahkan sunat ke dalam Injil. Mereka sesungguhnya bukan pelayan Injil, ngaku-ngaku aja mengangkat diri menjadi pemberita Injil. Kedua, berarti ada pelayan-pelayan yang memang dipercayakan berita Injil, tetapi karena berbagai alasan menjadi orang-orang yang memberitakan Injil tidak secara utuh. Tidak secara utuh. Itu nomor 2. Pelayan sejati memang terima pesan Injil. Memang terima panggilan untuk memberitakan Injil. Tetapi karena berbagai alasan, takut, ingin keuntungan, ingin kenyamanan, jadi memberitakan Injilnya tidak secara utuh. Dan ketiga tentu diwakili oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, yaitu para pelayan sejati yang memberitakan Injil Kristus secara utuh, apapun risikonya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tentu kita menjadi rindu menjadi orang-orang yang terima berita Injil, mengerti berita Injil karena kita terus belajar berita Injil dan kita mau sampaikan berita Injil tersebut secara utuh kepada orang-orang yang kita layani. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 3. Rasul Paulus menyatakan di sini bahwa ia menerima pelayanan ini saat Allah menyingkapkan misteri keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi tadi. Itu merupakan rahasia berabad-abad dari generasi ke generasi disembunyikan di dalam pikiran Allah dan baru dinyatakan kepada Rasul Paulus. Dapat kita katakan Rasul Paulus yang pertama kali menerima misteri atau rahasia ini. Adapun tujuan ultimate goal, tujuan akhir dari penyingkapan rahasia ini adalah mempersatukan, sudah belajar kemarin, segala sesuatu baik yang di surga maupun di bumi di dalam Kristus. Allah mewahyukan misteri ini di jalan menuju Damaskus. Puji Tuhan. Kita lihat ayatnya Galatia 1, 15-16. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Puji Tuhan. Kita lihat tadi
Paulus menerima penata layanan stewardship tadi saat misteri disingkapkan kepadanya, dan misteri tersebut disingkapkan kepadanya di jalan ia menuju Damaskus. Puji Tuhan. Masuk ayat terakhir di malam hari ini, ayat 4. Paulus sebagai yang pertama yang memahami misteri ini, ia sangat ingin jemaat Efesus dan tentu jemaat-jemaat non-Yahudi lainnya bisa menyelami misteri ini secara utuh, dengan sepenuhnya, nggak setengah-setengah. Kita bahas kemarin di khotbah ibadah raya. Paulus akan merasa gagal saat ada satu aja jemaat non-Yahudi yang merasa sebagai kelas 2, warga kelas 2 di dalam kerajaan Allah, anak yang kurang disayang dalam keluarga Allah. Saat itu terjadi, saat ketidaksetaraan itu dipikirkan, kemudian diselami, dirasakan oleh satu aja jemaat non-Yahudi, Paulus akan merasa gagal. Buat apa saya menderita, dianiaya, dipenjarakan untuk menyampaikan misteri ini? Kok kalian nggak mengerti dengan sepenuhnya? Itu tentu akan menghancurkan hati Paulus. Puji Tuhan. Karena itu, rindunya Paulus, inginnya Paulus ya wujudkan dalam surat-suratnya, penjelasan demi penjelasan di surat-suratnya, dan tentu di dalam doa-doa syafaatnya bagi jemaat Efesus yang mewakili kekristenan non-Yahudi. Puji Tuhan. Keinginan kuat ini juga menjadi nyata saat Paulus begitu bersemangat, gigih menentang para guru palsu. Ada kata-kata yang bagi kita cukup kasar saat kita baca kitab Galatia. Biar mereka mengebiri diri mereka saja saat Paulus bicara tentang atau menunjuk tentang rasul-rasul palsu Judaizer yang menambahkan sunat kepada Injil. Itu mewakili kerinduannya yang amat sangat supaya setiap jemaat non-Yahudi mengerti dengan penuh misteri ini. Tentu Paulus tahu, jika ada guru-guru palsu, jemaat akan terganggu. Jemaat akan punya potensi untuk nggak ngerti. Ya seperti tadi, ditambahkan sunat. Jadi merasa sebagai kelas 2 kalau belum disunat, menjadi warga kerajaan Allah nomor 2 karena belum disunat saya nih. Itu menyedihkan hati Paulus. Puji Tuhan, kiranya pembahasan kita di malam hari ini lebih lagi melengkapi kita mengerti dan mengerti, karena jemaat Efesus itu mewakili kita. Puji Tuhan, apa yang menjadi keinginan, kerinduan yang kuat dalam diri Paulus itu juga bagi kita. Karena itu kita nggak mau dikondisikan untuk merasa menjadi warga kerajaan nomor 2, kelas 2. Kita tolak. Untuk kita, Kristus sudah mati. Kita menjadi warga kerajaan Allah, setara dengan bangsa Yahudi, setara dengan orang-orang yang jauh lebih kaya dari kita, setara dengan orang-orang yang jauh lebih berbakat dari kita. Saya pribadi kadang-kadang minder melihat orang-orang pendeta-pendeta yang fasih lidah. Minder saya. Tapi belajar bagian ini, saya yakin Allah di dalam Kristus tetap melihat saya sebagai anak yang sangat disayang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya pembelajaran kita memberkati kita semua di malam hari ini. Saya selanjutnya serahkan ke Ibu Rini. Puji Tuhan.
Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Di sini kita ada Saudari Niar. Mungkin Niar ada pertanyaan atau menambahkan dalam pemaparan kita malam ini? Belum Karini. Belum. Kasih Bung. Iya, makasih Niar. Bentar-bentar, tunggu ya. Kok kalau tidak ada tambahan, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Niar yang berdoa ya. Oke Kak, Oke. mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk setiap ya Tuhan Yesus, firman yang kami dengar di malam hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tidak mungkin ya Bapa memahami, mengerti pentingnya panggilan-Mu ya Bapa dalam hidup kami, jika bukan karya Roh Kudus ya Tuhan Yesus, yang terus Tuhan memampukan kami, melayakkan kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi pelayan-Mu yang sejati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap apa yang telah Tuhan ingatkan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu kami sungguh banyak kekurangan ya Bapa. Kami banyak sekali Tuhan keraguan-keraguan, pertanyaan Tuhan, eh, tantangan dalam kami melayani ya Bapa. Tapi kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau saja ya Tuhan Yesus yang memperlengkapi apa yang telah menjadi bagian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau memberkati Bung Semi. Lebih heran lagi Tuhan Yesus, setiap pelayanannya ya Bapa, Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus. Kami juga anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, semakin mengenal apa yang menjadi panggilan-Mu ya Tuhan. Makin mengerti ya Tuhan Yesus, mau melayani Engkau dengan sepenuh hati, bukan dalam kepura-puraan ya Tuhan Yesus, bukan dalam motivasi-motivasi lain ya Bapa, tapi kami mau ya Tuhan Yesus dengan senang hati apa yang menjadi kepercayaan yang telah diberikan kepada kami lakukan ya Tuhan Yesus untuk semata, untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami percaya, kami diberkati ya Tuhan Yesus di malam hari ini menjadi buah rema bagi kami untuk melayani lebih heran lagi di hari-hari selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan teman-teman kami, memberi kami hati Tuhan Yesus untuk belajar firman-Mu ya Bapa, untuk mau Tuhan Yesus, rindu Tuhan Yesus untuk mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami tutup Bible Study malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.